langsung duduk aja, tanya pertanyaan pertama kita hari ini untuk memulai. Mungkin biar kasih kesempatan yang masuk dulu guys. Oh boleh. Yuk pada masuk. Ada yang terlewatkan. Sure. Salam sejahtera dan salam cuan untuk semua di sini. Pengen tahu di sini dari yang hadir emang semuanya pengusaha F&B atau ada yang barusan berusaha atau mungkin food blogger? Tidak ada pengusaha F&B. Oh, pengusaha F&B. Oke. Jadi banyak juga di sini ya. Oke, jadi kita bisa sama-sama sharing dan belajar ya. Semoga bermanfaat ya. Perkenalkan mungkin saya kenalkan diri sendiri dulu ya. Saya Doni Pramono, saya founder dan juga sekaligus CEO dari Sour Sally Group. Sour Sally Group telah berdiri selama 15 tahun sejak tahun 2008 ya. Kalau teman-teman mungkin sudah tahu brand-brand kami adalah Sour Sally, Gulu-Gulu, Vika ya kan. Ada Pusbat juga, ada Warteg. Semoga sharing saya hari ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya dan feel free nanti ada question and answer juga ya. Oke. Luar biasa sih kayak memulai. Oke, jadi benar sekali ya. Saya siapa namanya? Pertama kali mulai itu bisnis pertamanya, brand pertamanya adalah Sour Sally, bergerak di bidang frozen yogurt dan itu memang lahir dari hobi ya. Jadi ceritanya itu saya saat itu baru lulus kuliah. Saya sebenarnya pada saat itu masih belum tahu istilahnya kalau saya lulus kuliah nih saya mau kerja apa gitu kan. Nah tapi suatu saat waktu saya kelulusan kuliah saya itu kebetulan saya lulusnya itu di Amerika dan waktu saat hari saya di wisuda orang tua saya datang ke sana. Jadi setelah acara wisuda selesai saya bawa ke salah satu tempat frozen yogurt favorit saya yang sering saya hobi untuk nongkrong di sana ya, bisa seminggu 2 kali 3 kali. Jadi saya bawa ke sana. Setelah mencoba produknya, saya makan, saya kasih orang tua saya coba, ternyata mereka juga senang. Jadi akhirnya ide itu muncul gitu. Jadi mungkin intinya adalah ide bisnis itu bisa saja muncul di mana saja, kapan saja. Peluang itu bisa muncul, ide itu bisa muncul, tapi terpenting adalah kita bisa melanjutkan eksekusinya gitu. Jadi ketika saya ide itu pertama kali muncul dari obrolan dengan orang tua, akhirnya saya seriusin gitu. Jadi seriusin, saya cari tahu ilmunya. Karena saya nggak ada pengalaman berbisnis di F&B saat itu. Kuliah saya marketing, ya kan. Mungkin yang saya ada sedikit adalah ilmu yang saya punya istilahnya untuk kontribusi terhadap usaha F&B pertama saya, yaitu ilmu marketing, ilmu branding, ya kan. Jadi waktu saat itu saya karena belum punya pengalaman dengan F&B, saya tekadkan bulat saya ingin kerja di salah satu tempat itu. Jadi saya sempat kerja di sana sekitar 3-4 bulan untuk mempelajari cara mengoperasikan bisnis F&B secara level di outlet operasional. Karena menurut saya bisnis F&B itu yang terpenting adalah di operasional outletnya ya, eksekusinya penting banget. Jadi itu pertama kali lahir 2008. Jadi itu saat itu waktu saya kelulusan itu 2017 pertengahan. Jadi saya balik ke Indonesia, saya bawa ide itu, jadi akhirnya lahirlah outlet pertama Sour Sally di Senayan City tahun 2008 bulan Mei gitu. That's so awesome. Jadi ini aku highlight sedikit mungkin ya. Jadi sebenarnya bisa mulainya dengan apa yang kita lihat aja gitu ya sehari-hari, apa yang kita rasa peluangnya bisa diambil gitu ya. Tapi kelanjutannya adalah itu tadi harus bisa ace the operation systemnya gitu ya. Jadi maybe pengen di-elaborate more di bagian ini sih Pak, kayak when you start and how kan ngelihat mungkin ada operasionalnya yang harus dirapin and so on. How do you see it, kayak perspektifnya harus dari mana dan ngebenerinnya seperti apa, mungkin bisa di-share ke yang lain juga. Mengenai operasional? Ya. Oke, jadi secara bisnis F&B itu yang terpenting itu adalah kalau di zaman sekarang menurut saya adalah 3S. Speed, scalability, sustainability. Banyak orang yang sekarang tuh sudah bisa mengembangkan secara 2S pertama, speed, cepat gitu. Buka cabang cepat, tapi tutupnya juga cepat. Jadi hati-hati terhadap itu, ya kan. Scalability-nya juga karena market Indonesia memang sangat-sangat potensial banget ya, 280 juta populasi, ya kan. Dan Indonesia kaya akan orang hobi makan, ya kan. Dan ekonomi Indonesia juga memang secara analisa data itu sudah hampir menyentuh $5.000 GDP per kapita, yang artinya apa? Ketika negara
menyentuh angka 5.000 GDP per kapita, itu konsumsi akan naik 20-30%. Jadi kalau Anda tahu sekarang bis FNB seperti ini, akan lebih banyak lagi yang akan konsumsi itu akan naik lagi 20-30% ke depannya. Jadi semakin potensi FNB semakin besar, sehingga menyebabkan bis FNB Indonesia itu skalabilitasnya besar gitu ya. Nah, tapi yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya adalah yang terakhir, sustainability. Sustainability menurut saya kunci di dalam running bis FNB. Kalau ngomongnya bis FNB tabrak lari aja ya mungkin possible untuk dilakukan ya, 1 tahun 2 tahun ya sukses, which is nggak ada yang salah juga. Tapi kalau ingin sustainable, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah bis FNB itu sering saya share di forum-forum lainnya, di acara-acara lainnya, itu terdiri dari 3 fase. Ya kan, fase pertama adalah fase tren atau viralitas, di mana zaman sekarang ini penting sekali untuk suksesnya bisnis F&B itu, bisnis kuliner itu harus viral dulu gitu, ya kan? Apalagi sekarang yang zaman serba sosial media gitu. Jadi semuanya harus viral di sosial media, harus menjadi talk of the town lah istilahnya. Tapi bahayanya kalau bisnis F&B hanya fokus terhadap bisnis viralitas, viralitas itu umurnya tidak panjang. Kayak kalau di akun-akun viral ya, akun Lambetura gitu ya, setiap minggu pasti ada yang viral lagi yang baru kan. Nah oleh karena itu, apakah kita mau bisnis F&B kita hanya viralitasnya sama dengan apa yang berganti di Lambetura gitu kan? Kita tidak seperti itu. Jadi oleh karena itu penting banget bagaimana kita bisnis F&B itu supaya bisa sustainable, itu harus memperhatikan bahwa bisnis kita tidak hanya viral, tapi kita harus berpikir bagaimana supaya at least bisa naik ke fase kedua. Fase kedua itu dimana fasenya sudah lebih sustainable, yaitu sifatnya sudah menjadi lifestyle atau habit, kebiasaan dari customer gitu. Jadi harus pikir nih, ketika kita mulai bisnis F&B atau yang kita teguhkan sekarang, kita bertanya nih, bisnis F&B kita ini bisa nggak ya? Kalau yang sudah sukses, yang sudah berjalan nih ya, sudah bisa sempat viral, bisa nggak naik ke level kedua menjadi bisnis F&B yang lebih sustainable, sudah bisa menjadi habit atau lifestyle dari customer kita? Karena ketika sudah mencapai level 2 itu biasanya umur lebih panjang, bisa 5 tahun ke atas gitu ya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah fase 3, itu adalah fase yang paling ultimate menurut saya, yaitu fase culture atau budaya. Ketika bisnis F&B tersebut, makanan minuman yang kita jual sudah menjadi tanda kutip budaya. Apa sih ciri-ciri yang sudah menjadi budaya itu? Nah, kalau kita lihat budaya itu biasanya kalau kita ke negara seperti kayak Singapura, Jepang, pasti kalau ke Jepang biasanya makanan apa yang kita cari di Jepang biasanya? Nah, ramen, sushi ya, itu sudah menjadi budaya identik gitu. Dan budaya itu justru sekarang yang diimpor, yang diekspor oleh Jepangnya gitu kan. Kalau ingat Jepang, ingat ramen, sushi gitu kan. Nah, di Indonesia makanan-makanan Jepang ini sangat populer karena yang diekspor adalah budayanya sebenarnya. Nah, tapi yang terpenting dari kita semua, fokus dulu pertama, fase pertama. Tidak bisa langsung produk langsung loncat jadi fase kedua. Tapi bisa probabilitasnya bisa semakin tinggi kalau kita tidak salah pilih produk, gitu ya istilahnya. Nah, produk apa aja sih yang bisa mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk fase lifestyle atau habit? Yaitu produk yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan benefit. Manfaat itu macam-macam, bisa berupa manfaat secara mungkin lebih sehat ya kan, benefitnya ya. Kalau dalam kasus seperti Sorcelli adalah manfaatnya adalah es krim yogurt yang lebih menyehatkan gitu ya, low calorie, low fat ya kan. Tapi tidak hanya benefitnya berupa hanya sehat, tapi bisa juga berupa benefitnya berupa mungkin convenience ya kan, mudah dijangkau, harganya tidak bikin bolong kantong gitu kan, itu kan manfaat juga ya kan. Nah, jadi banyak yang bisa dieksplor, tapi kuncinya adalah itu. Nah, mengenai operation sendiri, operation itu menurut saya yang terpenting adalah kembali lagi kepada eksekusi dari lapangan. Nah, nggak tahu teman-teman semua di sini bisa F&B udah pada tahap apa, tapi yang terpenting adalah semuanya harus ada SOP. Ya kan, menurut saya di dalam operasional itu terdiri dari tiga hal utama. Ya kan, pertama ketemuin dulu problemnya apa, dari problem dibikin SOP untuk menjadi solusi, kemudian dibakukan untuk bisa disebar kepada semua tim. Jadi kalau saya biasanya kalau ke Outlook nih, kalau saya menemui something wrong, ada yang salah, saya nggak langsung tegur kepada tim di lapangan. Yang biasa saya lakukan adalah saya lihat di tim lapangan itu area manajernya siapa, atau bahkan operation manajernya siapa. Jadi saya akan ngomong ke operation manager, dan ketika saya ngomong sama mereka, saya tidak langsung istilahnya ngomel atau marah ya. Yang bisa saya lakukan adalah ini SOP udah ada belum kalau hal seperti ini terjadi. Itu yang terjadi di lapangan. Karena lapangan di outlet itu kan kita inginnya kan bisnis F&B kita bercabang-cabang ya, banyak ya. Jadi itu tidak bisa menyelesaikan semua problem. Pasti semua lapangan itu, semua outlet pasti punya problem. Tapi yang terpenting yang bisa menyelesaikan problem itu adalah atau menjaga preventive supaya tidak ada problem adalah SOP. Dan SOP itu harus dimulai dari atas, bukan dimulai dari bawah.
identifikasi problemnya ada di paling bawah, tapi solving problemnya ada paling atas. Dari atas turun ke bawah. Kalau dari bawah dari bawah naik ke atas terus nggak selesai. Setiap outlet pasti beda-beda problemnya, ya kan? Nah itu gimana cara kita menstandarisasi problem tersebut supaya kita bisa menstandarisasi solusinya juga. Jadi kurang lebih seperti itu. That's so awesome. Tadi ada kalau mau bisnisnya kita sustainable mulai dari environmental, lifestyle, and then change to culture. Tapi kalau tadi mau bahas tentang operasional selalu punya SOP dan tadi itu ya mulainya dari solving problem baru bisa identifikasi problemnya. Jadi that is so important buat para F&B business. I'm sure kalian juga jadi merasa oh tahu nih next time mau ngapain gitu ya. Nah mungkin pengen bahas lebih dalam lagi soal struggle di dalam menjalankan F&B. Mungkin di sini juga punya challenge-nya masing-masing. Maybe you can share juga nih Pak tentang kayak have you ever ketemu challenge yang cukup sulit, cukup tantangannya cukup berat dan gimana cara menanggulangi itu? Kalau dibilang challenge dalam F&B, pasti teman-teman sini sebagai pengusaha kuliner pasti sudah pernah merasakan ya ada ibu yang mengganggu-ganggu. Challenge-nya banyak nih. Mungkin challenge saya bisa berbeda dengan challenge masing-masing teman-teman di sini ya. Dari pertama kali mulai aja pasti sudah ada challenge-nya bagaimana bisa mempunyai customer pertama yang mengkonsumsi produk kita, ya kan. Yang kedua, ketika konsumsinya sudah mulai naik, word of mouth udah jalan, sudah banyak peserta, challenge-nya adalah bagaimana supaya produk kita lebih konsisten, ya kan. Itu semua yang challenge kita hadapi. Tetapi kalau dari Sour Sally sendiri, challenge yang paling pertama adalah pertama kali kita bawa Sour Sally ke Indonesia, produk yogurt itu masih belum terlalu populer, ya kan. Jadi challenge pertamanya adalah gimana nih mengedukasi pasar supaya produk ini dan notabene yogurt itu tadinya mempunyai paradigma bahwa susu basi gitu kan, rasanya asam-asam gitu ya, kecut-kecut gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi 1 bulan pertama itu 1 bulan sampai 2 bulan pertama sebelum launching dikreasikan kita bekerja sama dengan PR company supaya mulai mengedukasi tentang produk yogurt itu apa gitu dan manfaat produk yogurt itu apa gitu. Jadi itu challenge pertama. Challenge kedua adalah waktu ketika outlet pertama dibuka, bagaimana bisa mengedukasikan ini sebagai es krim. Es krim orang udah tahu ya, tapi ini bagaimana bisa jadi es krim yogurt yang bisa menjadi favorit baru untuk masyarakat Indonesia. Nah, along the way waktu sudah mulai sukses, sudah outlet sudah banyak, challenge-nya pasti ada konsistensi. Ada fraud juga di lapangan di outlet. Jadi ini hal yang sangat lumrah ya mengenai F&B. Kalau cabang udah banyak, pasti akan ada fraud di outlet. Nah, itu challenge yang dihadapi. Terus ketika fraudnya udah tertangani, cabang udah banyak, barusan 2 tahun setengah, omset udah mulai menurun. Kenapa? Karena viralitas tadi udah mulai berakhir. Ya kan, challenge-nya ada lagi yang baru. Bagaimana caranya supaya bisnisnya omsetnya turun, tapi bisa tidak sampai tutup gitu, tidak sampai bangkrut istilahnya. Tapi bagaimana bisa sampai pada titik yang sustainable. Sustainable itu outletnya profitable, bisa banyak, ya bisa berkembang sesuai dengan marketnya yang sedang berkembang. Gitu. Jadi kalau dari Sour Sally seperti itu. Nah sekarang kalau challenge Sour Sally sekarang adalah lebih challenge bagaimana bisa kita sekarang udah 15 tahun. Objektif kita ingin menjadi es krim yogurt atau frozen yogurt yang bukan hanya menjadi lifestyle, sekarang sudah menjadi lifestyle habit karena umur 15 tahun itu biasanya udah menjadi habit ya, lifestyle ya. Kalau orang mikir es krim yang lebih sehat, es krim yogurt, mikirnya Sour Sally gitu kan. Nah tapi bagaimana caranya challenge-nya untuk leverage lagi, lebih jauh lagi supaya Sour Sally frozen yogurt secara produk sendiri bisa menjadi produk yang mudah-mudahan bisa menjadi budaya Indonesia gitu. Supaya kalau teman-teman punya teman yang datang dari luar negeri yang dibawa untuk makan bukan hanya makan nasi goreng atau bakso, tapi juga bawa Sour Sally untuk makan es krimnya gitu. Nah itu challenge yang ingin kita hadapi sekarang, yang sekarang kita hadapi, dan sekaligus juga meleverage karena kebetulan brand equity kita sudah 15 tahun di pasar, sudah cukup kuat untuk sebuah brand F&B ataupun brand consumer. Kita sekarang juga lagi mengembangkan lini bisnis FMCG-nya supaya orang bisa menikmati Sour Sally bukan hanya ketika jalan-jalan ke mall, tapi juga bisa dibawa pulang ditaruh di kulkas. Nah itu yang sekarang kita kembangkan dan kita lagi garap, kita lagi mengajukan BPOM-nya dan akhir tahun ini semoga sudah bisa beredar kita akan mulai jualan di 20 outlet pertama di Jabodetabek produknya. Jadi produk Sour Sally itu sudah berbentuk kemasan. BPOM-nya akan keluar tanggal 27 September MD-nya. Jadi setelah itu sudah bisa diperjualbelikan secara komersial sebagai dalam produk kemasan ya. Kurang lebih seperti itu. That is so awesome. Tapi mungkin karenanya aku lihat agak full book sampai belakang ya. Mungkin banyak yang mau nanya. Jadi mungkin aku mau memberikan kesempatan kepada para peserta kalau ada Q&A bisa raise hand gitu. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung angkat tangan kalau ada. Datang di Semarang, habitnya makan di show yang favorit Semarang gitu.
Usia berubah, itu next level. Yang kedua adalah next level apa lagi ya? Operasional mungkin. Nah, tadi operasional next level adalah menurut saya semua masalah atau problem di dalam bisnis semua itu karena bisnis F&B itu sangat dinamis, akan ada masalah-masalah baru. Ya kan? Masalah-masalah barunya itu yang bisa saja tidak kita kepikiran, belum kepikiran, ya kan? Jadi yang paling penting adalah kita harus ketahui dulu bahwa masalah itu pasti ada, bahwa SOP kita tuh pasti belum lengkap, karena pasti ada sesuatu yang baru bisa distandarisasi lagi. Oleh karena itu kita siapkan dulu bahwa mentalitas kita nih, bahwa ketika ada masalah kita langsung pikirnya bukan menyelesaikan masalah tersebut, tapi bagaimana cara membuat SOP yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu menurut saya next level. Karena mungkin tadi udah ditambah diceritain gitu ya, kayak step-stepnya ada apa. Tapi kalau mau naik level, tadinya udah dari 1 brand jadi 4 brand, pasti kan itu ada elemen level-level yang meningkat ya kan Iva. Mungkin bisa di-share ke kita semua how to bring our business to the next level. Oke, ini pertanyaan yang susah dijawab. Seperti bertanya, bagaimana cara menjadi suami yang lebih baik? Soal istri saya di sini. Jawabnya susah. Gimana ya? Jadi kita pecah dulu ya. Dari sisi next level itu katakan, menurut saya next level dari produknya hanya berbasis viralitas, bisa naik menjadi berbasis lifestyle, ya kan? Nah itu mungkin parameter pertama ya mungkin ya. Supaya bisa sustainable kan istilahnya kan? Nah, ya itu seperti saya kemudian tadi bahwa produk itu harus mempunyai komunikasi manfaat atau benefit apa nih yang bisa dikasih ke customernya. Kalau saya ambil contoh tadi siomay favorit Semarang, manfaatnya dan benefit apa? Lu hanya bisa temuin ini di Semarang. Jadi kalau lu datang Semarang, kalau lu nggak makan ini, lu rugi, gitu kan istilahnya. Nah, itu komunikasi yang bisa dibilang. Ini Jakarta kagak ada. Lu datang Semarang, lu nggak makan di siomay favorit Semarang, lu nggak bisa dapat yang kayak gini juga karena sudah nggak banyak.